Pertama, perlu diketahui bahwa sumber perbedaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebelum tahun 1990-an, sumber perbedaan itu karena perbedaan metode, hisab dan ru'yat. Kemudian tahun 1990-an itu mulai ada kriteria imkan ru'yat, tetapi Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi sejak 1990-an sampai 2025 itu perbedaan terjadi ketika posisi bulannya rendah. Dan saat ini saya sudah bergabung bersama dua orang narasumber di studio untuk membahas bagaimana sebenarnya penentuan dari awal Ramadan pada tahun ini. Sudah bergabung bersama kami di studio peneliti ahli utama astronomi dan astrofisika BRIN, Prof. Thomas Jamaluddin. Selamat siang, Prof. Thomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir. Berikutnya kami juga sudah bergabung dengan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Tono Saksono. Selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Nah, baik. Saya pertama ke Prof. Thomas terlebih dahulu. Prof, diprediksi awal Ramadan pada tahun ini kan ada dua versi berbeda. Kalau dari pandangan Anda sebenarnya seperti apa melihat ini? Pertama, perlu diketahui bahwa sumber perbedaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebelum tahun 1990-an, sumber perbedaan itu karena perbedaan metode, hisab dan ru'yat. Kemudian tahun 1990-an itu mulai ada kriteria imkan ru'yat, tetapi Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi sejak 1990-an sampai 2025 itu perbedaan terjadi ketika posisi bulannya rendah, antara 0 dan 2 atau 0 dan 3. Tetapi mulai tahun ini perbedaannya karena hilal lokal dan hilal global ya. Jadi dengan hilal global yang diumumkan oleh Muhammadiyah itu mendasarkan kriteria 5 derajat tingginya dan elongasi 8 derajat, tetapi di mana saja. Nah, untuk yang awal Ramadan ini terjadinya di Alaska, padahal di Indonesia masih di bawah ufuk. Jadi Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa awal Ramadannya jatuhnya tanggal 18 Februari atau besok hari Rabu ya. Nah, sedangkan yang satu lagi itu adalah hilal lokal yang digunakan oleh pemerintah dan ormas-ormas Islam yang lain. Itu mendasarkan ketampakan hilal di wilayah Indonesia dan sekitarnya di Asia Tenggara. Nah, pada saat maghrib tanggal 17 Februari ini posisi bulan itu masih di bawah ufuk. Di Papua masih minus 2,4, di Sumatera sekitar minus 1 derajat, sehingga belum memenuhi kriteria MABIMS, tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Sehingga secara hisab itu awal Ramadannya tanggal 19 Februari, dan nanti akan dibuktikan dengan ru'yat yang hampir bisa dipastikan ini tidak terlihat karena masih di bawah ufuk, sehingga sidang isbat pun nanti diperkirakan akan memutuskan tanggal 19 Februari. Baik. Saya ke Prof. Tono. Prof. Tono, salah satu metode yang digunakan adalah KHGT begitu ya, melihat hilal secara global. Sebenarnya apa saja kriteria yang patut dicermati dalam metode yang ini? Sebetulnya tadi Pak Thomas agak menyebutkannya. Sebetulnya kriteria pertama itu adalah yang paling utama itu adalah terjadinya ijtima sebelum fajar di New Zealand. Itu syarat utamanya. Karena apa? Karena itu menjamin bahwa karena ijtima sebelum fajar di New Zealand itu untuk meyakinkan bahwa pada saat fajar di New Zealand itu sudah dapat hilal. Nah, jadi pada nanti jam 1 malam di New Zealand itu terjadi hilal, terjadi ijtima. Nah, subuhnya itu kan kira-kira masih 4 jam lagi, 4 atau 5 jam lagi gitu. Jadi setiap
jamnya itu hilal itu bertambah besar 0,3%. Setiap jam? Iya, setiap jam. Karena apa? Karena yang dari itu dihitung secara secara kasar saja. 100%-nya itu saat hari ke-15. Kalau 15 dibagi 100% dibagi 15 dibagi lagi 24 itu dapatnya 0,3%. Jadi dipastikan bahwa pada subuh di New Zealand itu sudah dapat hilal, itu ada hilal. Nah, padahal subuhnya yang lain-lain itu kan lebih ke barat, jadi jamnya lebih bertambah lagi. Sampai ke Indonesia tambah 6 jam lagi. Nah, jadi sudah 10 jaman, jadi pasti besar di Indonesia. Jadi tidak terbatas hilal terlihat di suatu wilayah, tidak terbatas hanya di satu teritori tertentu. Tidak. Jadi persyaratan tadi imkan ru'yat di Alaska itu 58 itu tambahan saja. Bahkan itu saya sudah usulkan dihapuskan aja. Gitu. Karena itu sudah ada jaminan bahwa seluruh wilayah bumi dapat hilal. Dapat hilal? Iya, saya dapat itu. Bisa dihitung dengan sangat akurat. Saya punya datanya ini. Jadi dan udah saya kirimkan ke MNC ya. Baik. Saya kembali ke Prof. Thomas. Prof. Thomas, kalau demikian artinya begini, kalau kita mengikuti standar MABIMS katakanlah begitu, kita punya tinggi hilal minimal 3 derajat, kemudian sudut elongasi 6,4 derajat dan lain sebagainya. Kalau di wilayah lain sudah terlihat namun belum ada kriteria tersebut, apakah ini juga bisa menjadi atau akan dirujuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Indonesia dan juga negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, dan Singapura itu memadukan antara hisab dan ru'yat. Walaupun di Singapura tidak ada ru'yat, tetapi prinsip menyatukan hisab dan ru'yat itu yang terakomodasi pada kriteria MABIMS, tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Kalau terjadinya di luar wilayah Indonesia, di luar wilayah Asia Tenggara, itu tidak bisa diterima. Karena contoh kasus yang untuk penentuan awal Ramadan ini, tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat terjadinya di benua Amerika. Nah, karena di Indonesia belum memenuhi kriteria dan di Asia Tenggara juga belum memenuhi kriteria, maka Indonesia demikian juga Malaysia, Brunei, dan Singapura itu belum menerima bahwa awal Ramadannya jatuhnya besok. Jadi baru lusa tanggal 19 itu jatuh awal Ramadan. Sambil kita pantau kembali bagaimana informasi dari lapangan, Bapak-Bapak, kita lihat bagaimana pantauan hilal bersama rekan kami Amrina Rida di Kanwil Kementerian Agama Jakarta dan Syukri Syarifuddin di Observatorium Tengkuce Kute Karang, Kabupaten Aceh Besar. Selamat siang, rekan-rekan. Kita ke Amrina terlebih dahulu. Bagaimana pantauan hilal di tempat Anda berada? Iya, Davi dan juga pemirsa, untuk proses pemantauan hilal di titik kami melaporkan saat ini, yakni di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta yang berlokasi di Jakarta Timur, pada siang hari ini nampaknya memang belum dilakukan adanya persiapan dan juga belum dimulai, begitu ya. Informasi yang kami dapatkan dari tim nanti persiapan segala sesuatunya baru akan dimulai sekira pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ataupun juga setelah asyar. Dan saat ini kami melaporkan, Davi, dari area bawah, area lobi dari Kanwil Kementerian Agama Jakarta Timur. Sementara nanti untuk proses pemantauan hilal akan dilakukan di titik tertinggi dari gedung Kanwil Kemenak Jakarta Timur, yakni di lantai 7. Nah, yang tadi dikhawatirkan oleh pihak petugas tempat ini adalah terkait dengan cuaca, David dan juga pemirsa. Karena kalau boleh kami gambarkan situasi sekarang di area kami melakukan saat ini memang sedang hujan yang sangat deras begitu, sehingga ditakutkan apabila nanti hujan terjadi secara terus-menerus hingga pada saat matahari terbenam akan menjadi kendala berkaitan dengan proses pemantauan hilal yang akan dilakukan oleh tim hisab dan juga tim rukyat. Nah, nanti untuk alat-alat yang akan digunakan akan dipasang sekira pada pukul 16 di lantai 7 di area rooftop. Dan untuk alat-alat yang digunakan untuk proses pemantauan hilal ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, David dan juga pemirsa, yakni menggunakan 2 teleskop robotik
dan juga 1 teodolit, yang mana alat-alat tersebut akan digunakan untuk membantu para petugas untuk melihat ataupun juga memantau visibilitas dari hilal itu sendiri. Selain pemantauan yang dilakukan oleh tim Hisab Rukyat, nanti dari tim Kementerian Agama khususnya di DKI Jakarta ini akan dibantu oleh sejumlah ormas, salah satunya adalah Organisasi Masyarakat Islam LBII. Davi, apabila untuk persiapan nanti baru akan dimulai pada pukul 16, nanti untuk proses pemantauan hilalnya, informasi yang kami dapatkan akan dilakukan pada saat matahari terbenam, kurang lebih adalah sekira pada pukul 18.18. Tentunya kami akan mengkonfirmasi lagi nanti bagaimana proses pemantauan hilal yang akan dilakukan, mengingat kondisi sekarang sangat tidak mendukung dan mendung serta hujan sehingga cukup gelap. Namun untuk kriteria pemantauan hilal yang digunakan ini masih sama sesuai dengan kriteria MABIMS yang sesuai dengan ketentuan di sejumlah negara di Asia Tenggara, di mana untuk menentukan 1 Ramadan maka ketinggian hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan elongasi ini minimal 6,4 derajat. Nah, nanti pada saat proses pemantauan hilal nanti akan dipantau apakah hilal sudah terlihat atau belum dan apakah sesuai dengan kriteria tersebut, dan apapun hasilnya nanti Davi akan dilaporkan ke pihak Kementerian Agama Pusat untuk nanti dipaparkan dan juga diverifikasi dalam sidang isbat yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Tentunya kita akan pantau lagi bagaimana nanti proses pemantauan hilal di sini dan apakah adanya cuaca yang tidak mendukung ini akan berpengaruh pada proses pemantauan hilal di tempat kami melakukan saat ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Baik, dari Amrina kita akan beralih ke Aceh Besar. Syukri, seperti apa persiapan pantauan hilal dari tempat Anda? Ya, selamat sore Davi. Di lokasi saya melaporkan untuk proses pemantauan hilal sendiri yang terpusat di Gedung Observatorium Tengkusi Kota Karang, Aceh Besar. Hingga saat ini belum ada proses persiapan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, dan persiapan sendiri nantinya akan dilakukan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan bisa saya gambarkan untuk kondisi cuaca di tempat saya melaporkan ini sedikit mendung dan nyaris gerimis. Dan untuk titik pemantauan sendiri nanti akan dilakukan di gedung tempat saya melaporkan di lantai 3. Di sana nanti akan disiapkan beberapa ataupun sekitar 3 teropong yang bisa memantau langsung titik hilal. Dan untuk informasi yang kami peroleh saat ini bahwa ketinggian hilal di tempat saya melaporkan itu berada di 0,97 derajat. Dan titik ini akan dilakukan pemantauan kembali nanti malam. Sedangkan untuk penentuan 1 Ramadan sendiri nantinya berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama sendiri dan diserahkan kepada Kementerian Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Agama. Begitu, Davi. Baik. Terima kasih Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari Aceh Besar. Sebelumnya ada rekan kami Amrina Rida dari Kakanwil Kementerian Agama Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Saya lanjutkan ke Prof. Tono. Prof. Tono, salah satu metode atau parameter yang digunakan dalam KHGT ini adalah iluminasi. Artinya permukaan bulan yang terpapar sinar matahari. Betul. Gitu. Artinya bulan sabit baru gitu ya. Seberapa penting parameter ini digunakan untuk menentukan hilal? Iya, sangat penting sebetulnya, sangat penting. Cuman persoalannya tidak perlu dilihat, tidak perlu kelihatan. Itulah sebabnya di New Zealand itu jam 1 terjadi ijtima, 1 detik setelah ijtima itu pasti hilal terbentuk. Sudah pasti dong. Kalau ya tadi saya berikan 100%-nya itu pada hari ke-15. Kalau 100% dibagi 15 dibagi lagi 24 jam ya, itu per jamnya 0,3%. Ya, meskipun tidak linear ya, tidak linear. Jadi intinya adalah setelah 4 jam itu pasti hilal sudah ada. Walaupun tidak terlihat secara langsung karena faktor cuaca dan lain sebagainya begitu ya. Iya, itu memang tidak akan kelihatan karena itu di bawah ufuk kan. Kalau jam 5 pagi kan tidak mungkin kelihatan itu. Tidak mungkin. Tapi itu hilal sudah ada. Itulah yang prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah dalam hal ini. Sehingga apalagi ke arah barat. Kalau di New Zealand saja yang paling timur sudah ini maghrib subuhnya nanti di Indonesia itu kan ditambah lagi 6 jam kemudian ibaratnya 6-7 jam kemudian pasti bertambah besar lagi itu hilalnya. Tapi kan kalau dalam hal ini diprediksi ini terlihat di Alaska, Amerika Serikat. Hilalnya. Iya. Ya itu kan posisinya ada di barat gitu, Prof ya. Iya. Kalau dari sini ya. Ya kan bertambah besar terus. Perbedaannya antara New Zealand sampai ke
ke Greenwich aja itu 13 jam. Oke. Jadi 13 jam pasti lebih besar dong, karena setiap jamnya 0,3%. Tambah lagi sekitar 8 jam lagi ke arah Alaska tadi, 8 atau 9 jam lagi kan gitu. Jadi kan pas setiap jam bertambah. Itulah sebabnya kelihatan di sana. Nah, di sana kelihatan. Tapi di daerah-daerah yang seperti itu, di yang lainnya ada kelihatan juga di daerah misalnya di Montreal atau Quebec City atau di Ottawa di Kanada itu sudah 3 derajatan ketinggiannya ya. Pada saat maghrib di situ itu jadi semakin besar. Nah, nanti setelah di Amerika sudah 4 derajat dan 4 derajat lebih, elongasinya sudah 6 derajat lebih. Jadi itu baru kelihatan di sana. Tapi sepanjang dari New Zealand tadi subuh sampai dengan itu kan berapa jam? 13 ditambah 8 jam, 20 sekian. Nah, di Indonesia diprediksi berapa elongasi dan tinggi hilal? Tinggi hilalnya masih negatif. Masih negatif. Iya. Elongasinya? Tapi kan elongasinya saya sebentar ada masih 0, berarti kan ya? Elongasi sudah besar dong. Sudah besar ya? Karena persentase fase bulan itu itu menunjukkan elongasi itu. Jadi kami berprinsip bahwa ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Ya, hanya elongasi sebetulnya yang berkorelasi penuh dengan persentase ketebalan hilal fase bulan. Kalau ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Karena hilal yang sangat besar, kalau dia di bawah ufuk yang nggak bakal kelihatan. Bahkan bulan setengah lingkaran ya, bulan setengah lingkaran loh. Kalau di bawah ufuk ya nggak kelihatan. Ini menarik. Nah, saya ke Prof. Thomas. Tadi ketinggian hilal tidak bermakna apa-apa. Sementara Mabims menetapkan 3 derajat ketinggian hilal ini. Sebenarnya latar belakang penentuan ini seperti apa sih? Ya, untuk terlihatnya hilal itu faktor utama adalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dengan cahaya syafaq atau cahaya senja. Dua parameter tersebut itu menunjukkan elongasi, itu menunjukkan ketebalan hilal. Semakin besar angkanya, hilal akan semakin tebal, dan ketinggian itu menunjukkan faktor gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja. Ketika ketinggiannya rendah, cahaya syafaq atau cahaya senjanya masih cukup kuat, sehingga hilal yang tipis tersebut tidak akan terlihat. Itu sebabnya yang kriteria Mabims tersebut dari data internasional tidak ada bukti ru'yatul hilal yang ketinggiannya di bawah 3 derajat. Jadi tinggi minimal 3 derajat itu berdasarkan data internasional tersebut. Sedangkan elongasi 6,4 derajat ini juga berdasarkan data rekor terlihatnya hilal itu pada jarak 6,4 derajat. Di bawah angka 6,4 derajat tersebut hilalnya sangat-sangat tipis sehingga tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya syafaq. Itu dalam konteks keterlihatan hilal untuk nantinya dibuktikan dan ru'yat. Jadi kriteria imkan ru'yat ini adalah memadukan konsep atau memadukan metode hisab dengan metode ru'yat. Jadi kalau salah satu kriteria yang sudah ditentukan tadi belum terpenuhi, artinya bisa dianggap belum terpenuhi. Karena memang untuk menentukan kontras itu 2 parameter itu harus dua-duanya terpenuhi. 2 parameter itu harus terpenuhi. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.